Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan seluruh permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saya selalu mengatakan kita harus jujur bahwa nikmat Allah jauh lebih besar daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita dapat nikmat dari Allah. Sujudnya paling 25 sampai 30 menit. Betul apa betul? Salat kita yang wajib ada 5 waktu. Kalau sekali salat kita membutuhkan waktu 5 menit, kali 5 itu baru 25 menit. Padahal sehari semalam itu kita 24 jam nggak pernah berhenti dapat nikmat dari Allah. Betul nggak? Pernah kita ngaso dari nikmat Allah? Nggak pernah. 24 jam Allah kasih terus, dikasih nikmat Allah kita. Mau tukang sholat dikasih, nggak sholat juga dikasih juga. Hah? Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah pasti kasih rizkinya. Jangankan orang, binatang aja kasih. Apalagi orang yang ada akalnya, dia bisa cari, dia bisa mikir. Binatang aja yang nggak punya akal dikasih rezeki sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah kasih rezeki. Makanya kalau kita manusia yang dikasih akal sama Allah itu nggak pantas kalau putus asa. Kenapa? Binatang aja yang nggak ada akalnya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang. Kita cuma diminta untuk menjemput, mencari di mana adanya rezeki itu. Apa di pasar? Rezeki itu apa di pasar, apa di kantor, apa di sawah, apa di ladang, apa di kebun, ya nggak? Ada di jok motor, jadi gojek, hah? Dan itu tidak menentukan kemuliaan seseorang, nggak menentukan. Ada orang yang kerja cari rezeki, cari nafkahnya itu mungkin kotor tiap hari.
Tapi di mata Allah bisa jadi dia bersih dan suci, harum. Kenapa? Dia cari dari harta yang halal. Tiap hari kepanasan, yang di sawah tiap hari kepanasan, belopotan tanah lumpur. Orang ke sawah, membajak sawah, menanam, terik matahari, tidak ada penghalang kecuali cetok. Tahu cetok nggak? Tudung yang terbuat dari bambu itu. Panas matahari selalu menyengat. Saking panasnya, kulitnya kalau ditium pada sangit. Boro-boro pakai parfum, apalagi pakai lotion. Tapi yang sangit itu bisa jadi harum di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas mencari nafkah. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Ada yang tiap hari pakai parfum harum, pergi ke tempat tiap pagi pakai mobil mewah, pakai dasi, pakai jas, gagah. Tapi ibadah enggak. Dia nggak pedulikan ini harta halal apa haram. Parfum yang disemprotkan tuh bisa bau bacin, busuk. Karena itu kata Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat seseorang dan menilai, bukan tidak pernah melihat, tidak pernah menilai seseorang itu dari penampilannya, dari fisiknya, penampilannya perlente, jas, dasi, parfum, prat-pret rop, tapi enggak ibadah, enggak beriman, bau bus. Tiap 2 minggu ke salon, mukanya dibersihin. Apa itu namanya itu? Badannya dilulur. Kalau kondangan, arisan, demplon, semok, nggak pernah ibadah, bau busuk, bau busuk, bau busuk. Kalau jalan semua orang bilang, harum amat ini, harum amat ini. Enggak beriman, enggak ibadah, bau bos. Itu makanya alhamdulillah kita dikasih Allah kekuatan. Orang lagi pada ngorok, kita udah bangun sholat subuh berjamaah. Ada yang sudah sholat tahajud, saya bilang. Hari ini dari musola Nurul Quba ada yang udah datang. Oh, baru datang tuh dari musola Ta'aruf tuh. Alhamdulillah.
Silakan Pak. Bayangin, orang-orang tidur, kita bangun. Silakan Pak. Kosong, bentar kasih yang kosong. Silakan. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia tiap malam sepertiga malam. Jangan tanya bagaimana cara turunnya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa diumpamakan dan perumpamaan. Tapi Allah turun setiap malam sepertiga malam ke langit dunia mencari aina sa'il, mana yang lagi memohon sesuatu. Apa? Aina sa'il, mana yang memohon sesuatu, fa'uti, saya akan berikan sesuatu itu. Aina taib, mana yang mau bertobat, fa'atubu ilaih, saya akan ampuni. Makanya dalam Al-Quran, kalau orang pengen sukses, pengen selalu terpuji di dunia maupun di akhirat, pengen posisinya mulia terhormat di mata Allah, apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi wa minal lail, dan sebagian malam, maksudnya semalam terakhir. Fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah, melaksanakan sholat tambahan. Karena yang wajib kan tadi kita bilang 5 kali. Sholat sunnah itu tambahan. Apa tahajud ini manfaatnya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah tempatkan di tempat yang terpuji, tempat mulia. Subhanallah. Habis tahajud langsung ke masjid atau musola. Saya akan ulang-ulang terus ini sampai masjid ini nggak muat, sampai musola-musola kita nggak muat. Dari rumah berangkat ke masjid dan ke musola, mau sholat subuh berjamaah, 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Subhanallah. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Makanya malesnya setengah mati kan? Kenapa? Karena besar pahalanya. Waduh, azan udah setiap musola kedengeran azannya sama masjid. Al-Umah kedengeran, Nurul Quba kedengeran, At-Ta'aruf kedengeran. Pak RW apa musolanya Pak RW? Al-Ittihad. Kang. Mangga Pak Roni. Tapi beratnya, Masya Allah. Kenapa pahalanya besar? 1 langkah ke masjid, ke musola menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Ya Rabb.
Masuk masjid, masuk musola, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian sholat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah? Dia dapat khairum minad dunya wa ma fiha. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dia akan Allah berikan tiap hari lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Tiap hari dikasih khairum minad dunya. Dan itu kekal abadi nilainya. Kalau fulus, dunia dan isinya yang kita nikmati ini semuanya relatif, tidak ada yang kekal abadi. Bagaimana ndak relatif? Makanan aja. Kita punya duit beli. Nggak bisa dimakan. Bagaimana mau dimakan? Gigi udah habis disuruh makan akar kelapa. Hah? Sorry Bang Ab, ini nggak nyinggung, nggak menyinggung, ini nggak menyinggung. Nah, susah. Bagaimana tidak relatif? Dia punya uang, beli daging sapi, beli daging kambing. Tapi kata dokter, bapak ibu maaf, jangan makan kambing, jangan makan daging. Kolesterol ente terlalu tinggi, trigliserida ente terlalu tinggi. Duitnya punya, dagingnya ada, tapi nggak boleh dimakan. Kenapa? Apa kata dokter? Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya Allah. Ente jangan makan gula pasir. Gula pasir aja kagak boleh karena ente ada gula. Ya, masih hidup. Masih hidup. Minum teh kagak digulain. Kalau buat orang Sunda biasa, di Jawa Barat, di Banten tuh biasa. Tapi orang Jawa minum teh nggak ada gulanya, sembur lagi. Perdit amat lu katanya hidup. Bener nggak begitu? Makanya kalau punya besan orang Jawa, setiap datang harus dikasih gula. Jangan sampai dibilang ini besan medit amat, kita datang jauh-jauh dari Pekalongan kagak dibagi gula. Kasih gula, kalau takut dia penyakit gula dipisahin gulanya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Saya ulang-ulang terus, orang kaya yang sesungguhnya itu bukan orang yang banyak mobilnya, rumahnya luas, duitnya nggak habis-habis, kemana-mana pakai perlente. Bukan itu. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak beriman, kalau dia nggak ibadah, miskin dia. Kalau si Madid Musyawarah bilang kismin. Orang rumahnya ngepas, cuman tinggal di kontrakan, rumah petak, kerja tiap hari ke pasar, ke pabrik, kemana lah terserah. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin. Dia tiap hari dapat khairum minad dunya wa ma fiha ketika dia jaga sholat subuh berjamaah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Rumahnya ngepas. Tetapi ketika dia menjaga sholat subuh berjamaah terus di masjid dan di musolanya, rumah kontrakan yang ngepas di dunia, dia akan dapatkan di akhirat surga yang luasnya arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi tanpa bayar kontrakan.
tanpa bayar listrik, tanpa bayar tukang pel. Ya Allah. Dan itu kekal selama-lamanya. Makanya orang nggak pantas kalau hidup di dunia ini susah, lalu dia ngeluh, nggak pantas. Nggak pantas. Karena dunia ini terbatas saja. Udah dia bilang ngeluh susah, tetap aja suruh mati mah nggak mau. Bener gak? Tetap aja nggak mau kan? Ngasih Pak, setelah 3 kali batu baru datang ini teh. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih. Soalnya teh ini teh yang minggu lalu kita minum nih, wangi rasanya. Mungkin ibu itu bikinnya ikhlas itu. Busidok. Khairum minad dunya wa ma fiha. Makanya sholat subuh berat, karena dapat lebih baik dari dunia dan isinya. Habis itu kita lanjutin taklim begini. 1 jam kita ikut taklim lebih baik pahalanya dari 100 rakaat sholat sunnah. Makanya ajak terus, suruh pada taklim. Karena di rumah juga nongkrong ngelamun sambil ngopi. Ada lagi nongkrong ngelamun ngopi kelepus, asap diisepin kayak orang gila. Dia pikirin hutang, impas kagak udah hutang, dapat pahala enggak. Taklim 1 jam khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kita jaga terus kuliah subuh hari Ahad ini. Kenapa hari Ahad pilihannya? Karena kalau hari Ahad, hari Minggu banyak yang libur. Habis itu taklimnya kita tutup pakai sholat sunnah syuruk. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita udah ulang-ulang 3 kali dalam 3 minggu ini. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, kemudian dia nunggu sambil zikir, sambil taklim, sambil baca Quran. Tergantung, kalau ada pengajian kan ikut pengajian, kalau enggak kan bisa baca taklim, maksudnya bisa baca Quran, bisa zikir, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Habis itu baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Baca zikir lainnya, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, sampai syuruk. Ini untuk di luar hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad kan kita ngaji nih, duduk di musola. Apa kata Rasulullah? Dia dapat pahala haji secara sempurna. Masya Allah, pahala haji sempurna. Ini pengen berangkat haji nggak punya duit, ada duitnya udah daftar, ditutup sononya, nggak bisa. Pengen dapat pahala haji secara sempurna, kalau kita belum sempat melihat, belum sempat dikasih Allah kemudahan untuk bayar haji, daftar haji, kalau benar kita pengen dapat pahala hajinya, tiap hari kita habis sholat subuh jangan buru-buru pulang. Ngapain pulang-pulang buru-buru juga, Pak RW? Nongkrong di masjidnya niat i'tikaf, nongkrong di musolanya niat zikir, nunggu sampai waktu syuruk. Sekarang syuruknya jam berapa? Masih lewat 5. Kok nggak berubah-berubah? Waktu sholatnya berubah, kok syuruknya nggak berubah-berubah?
Syuruk itu artinya terbit, proses terbit. Lewat 4. Tapi itu udah disetting menyesuaikan, berubah. Kata Rasulullah, dia dapat pahala haji tamatan sampai 3 kali. Dapat pahala haji sempurna. Subhanallah. Jadi kalau kita benar, nggak pada bohong, pengen dapat pahala haji serius, ayo kita lakuin. Makanya kita mulain. Kalau sendiri-sendiri kan berat. Nunggunya bareng-bareng kita sambil ngaji. Mulai seminggu sekali kita bikin, setiap hari Minggu begini. Alhamdulillah jamaah makin banyak. Kita tunggu cuman sejam. Habis itu kita sholatnya sendiri-sendiri. Makanya kalau masuk masjid itu supaya pahala iktikafnya terus ngalir, masuk kaki kanan sambil niat dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. I'tikaf itu tidak harus bulan puasa saja, tidak harus. Setiap kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Wih, tadi lupa saya belum masuk, saya belum niat. Ya sekarang niat aja dalam hati, saya niat i'tikaf sampai selesai saya keluar masjid. Berapa itu kebaikan yang akan Allah berikan. Ini yang membuat kita hidup nanti di akhirat yang kekal. Yang Allah sebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang pertama, akhirat lebih baik daripada ula. Itu pertama, artinya dunia maksudnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu nanti nikmatnya lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau di dunia ini saya bilang tadi, mantap bener dunia, teh anget. Tadi saya bilang kalau dunia ini semuanya relatif. Orang yang masih hidup nggak bisa nikmatin dunia ini. Tadi dipotong duitnya ada, nggak boleh makan. Dia bisa beli, nggak boleh makan. Bener nggak? Karena kita punya keterbatasan. Secara fisik terbatas. Kan dalam surat Yasin yang sering kita baca tiap malam Jumat, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, siapa yang aku beri umur panjang, nunakkishu fil khalqi, akan kaku kembalikan dalam nikmat fisiknya. Afala yaqilun, apakah tidak kalian berakal semuanya? Apakah tidak mereka berpikir semuanya? Coba waktu lahir, orang rambutnya hitam. Ada anak waktu lahir ada yang gak punya rambut, terus tumbuh rambut, ya kan? Habis itu rambutnya putih, habis itu botak. Orang nggak punya lahir, nggak punya gigi, habis itu tumbuh, habis itu habis lagi giginya. RW, ya kan? Waktu lahir bocah nggak bisa ngelihat, emaknya apa suster, apa dokter, apa dukun, nggak bisa ngelihat ya, bener nggak? Habis itu bisa ngelihat, lama-lama nggak ngelihat lagi.
Umurnya 95 tahun, boro-boro 95 tahun. 40 tahun aja kalau mau ngebaca, kacamata mana? Kacamata. Yang nggak pakai kacamata cuma ngelihat duit doang ya Bu ya. Hah? Ngaji kacamata dicari. Kacamatanya hilang. Mana sini kacamata? Bisa baca. Itu dunia. Bahkan sekarang ini kalau orang kena penyakit gula, nauzubillah min dzalik, jangankan 90 tahun, 45, 50 tahun, gulanya sudah merasuk ke mata, matanya nggak ngelihat. Merasuk ke ginjal, ginjalnya harus cuci darah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau di dunia relatif, akhirat khairun wa abqa, kekal. Kalau mau makan gak pakai proses. Bapak ibu baru berpikir pengen makan duren, gak perlu nyari ke pasar Parung, gak perlu nyari ke supermarket, langsung durennya datang. Pengen apa saja datang. Luasnya rumah itu seluas langit dan bumi. Setelah syuruk, nah syuruk itu kalau yang disebut tadi Allah akan berikan pahala haji sempurna. Itu adalah pahala berangkai dari mulai subuhnya nunggu dia sampai syuruk. Sholat syuruknya itu sendiri ulama mengatakan itu sebenarnya sholat duha yang dimajukan. Sholat sunnah duha ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah duha 12 rakaat itu Allah bangunkan di surga istana dari emas. Kalau ini kan kuning catnya doang nih. Ini emas, rumahnya itu emas. Ya Allah, bukan lagi ibu-ibu emasnya digini yang kalau mau kondangan dipamer-pamer begini. Habis ngaji dipamer-pamer. Mampir dong, mampir. Sebenarnya bukan memampirin nih, gue punya gelang nih. Mending kalau gelangnya asli, sepuan dari Ciputat. Kelakuan ibu-ibu. Nggak di sini lagi. Ya kalau mau di sini datang. Kayaknya gue kalau ingin emas besar sini enak nih, datang emasnya langsung tinggal dipakai doang kok. Wih, kalau pakai galung 5 kilo enak kayaknya. Datang galung 5 kilo. Bagaimana jalannya? Hah? Oyak-oyak ibu-ibu begini-begini. Datang. Kenapa? Di sini kita sudah kerjanya. Di sana tinggal enaknya, Bang Mamat. Tinggal enaknya di sana. Rumahnya seluas langit dan bumi. Bangunannya terdiri dari emas. Nggak perlu tukang cuci, nggak perlu tukang pel, nggak perlu tukang sapu, nggak perlu semua. Bapak-bapak duduk dalam Al-Quran, alal araiki muttaqiun. Kan ada ayatnya kan? Dalam surat Ar-Rahman apa Al-Waqiah tuh? Alal araiki muttaqiun. Araik itu tempat duduk yang mewah, bersandar ibu. Begini. Pengen apa aja datang. Bapak-bapak, pengen tahu nggak bapak-bapak? Bidadari 72,
Sini satu aja marah mulu, pusing. Sono nggak pernah marah. Bidadari di sono nggak pernah marah. "72 Bang Mamat." Bang Mamat dipijitin sambil duduk. Nah, pengen minum diambilin. Bidadarinya nggak pernah datang bulan, nggak pernah ke toilet, nggak pernah, bersih terus, harum terus. Ada yang nanya, "Itu bapak-bapak enak amat ya, dapat 72, apa ibu-ibu juga dapat 62? Ibu-ibu bagaimana nasibnya di sono?" Ibu-ibu masuk surga tetap akan menjadi istri dari suaminya. Lah itu bidadari. Bidadari jadi dayang-dayangnya bapak-bapak, permaisurinya adalah ibu-ibu. Enak amat. Di sono sudah nggak ada cemburu lagi. Nggak ada cemburu. Ibu jadi tuannya bersama bapak. Bagaimana Ustaz? Kalau ibu-ibu yang lakinya banyak? Maksudnya lakinya banyak itu cerai, pernah cerai gitu loh. Ntar di surga sama siapa? Sama lakinya semua ngumpul, berantem dong. Dalam beberapa pendapat ulama, dalam buku Syarah Aqidah atau Hawiyah disebutkan, ibu-ibu itu bagaimana kalau di surga nanti? Dengan siapa? Kalau dia pernah menikah beberapa kali dengan laki-laki, ada ulama yang mengatakan dengan suami yang terakhir. Jadi suami terakhir dia meninggal, dialah yang akan nemani sama-sama di surganya nanti. Ada yang bilang dengan dengan suami yang pertama kali dia menikah, karena dialah orang yang pertama yang mendampingi hidupnya. Ada yang mengatakan dengan suami yang paling dia cintai dan paling sayang sama dia. Dan yang ketiga ini yang paling pas, karena itu surga tempat nikmat. Nggak perlu bayar listrik di sini, nggak perlu. Di sana, sini listrik abonemennya kurang bunyi, tot, nggak bisa tidur kita. Nikmatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Buahnya buah anggur, tapi bukan seperti anggur di dunia, rasanya beda. Buahnya buah delima, tapi beda. Namanya ada delima, tapi rasanya tidak sama dengan delima di dunia. Kalau rasanya sama dengan delima di dunia, dengan buah di dunia, apa nikmatnya surga? Udah pernah kita makan semua. Enggak istimewa dong. Yang istimewa, yang surprise itu kan, kalau kita makan sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita makan, kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, itu surprise namanya. Surga itu tempat kebahagiaan dan puncaknya kebahagiaan. Semua belum ada yang lihat, makanya kita itu harus selalu memohon kepada Allah untuk bisa masuk surga. Maka doa setiap akhir sholat, kita selesai sholat, apa doa kita diantaranya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha penyelamat, wa minkas salam, darimu datangnya keselamatan,
wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami ya Allah ya Rabb dengan keselamatan. Subhanallah, hidupkan kami di dunia nih. Wahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami di dunia ini dengan selamat, dengan tenang, dengan tentram. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke surgamu, negeri keselamatan. Makanya jangan lewatkan ini doa setiap habis sholat. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke surgamu ya Allah sebagai negeri keselamatan. Kalau ibu-ibu lain-lain dia dinyanyiin lagunya, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Kalau sambil bikin kopi, sambil bikin sambal boleh begitu, supaya jangan jenuh, dikasih irama sambil ngaduk kopi. Allahumma antas salam. Mana tahu suami ngasih dompetnya lebih isinya, karena bikin kopinya pakai doa. Ya kalau hari itu dikasih belanjanya masih sama, bang, emang nggak ngedenger bang? Ngedenger apaan? Apa naik tadi bikin kopi sambil Allahumma antas salam bang? Ya ilah, masa belanja sama aja, budeg amat abang. Nggak usah begitu. Dunia ini relatif. Dunia ini jangan bersedih. Makanya kalau kita ada kesulitan, jangan bersedih semuanya. Selama-lamanya orang susah di dunia ini sampai mati aja, bener nggak? Kalau dia rajin ibadah, begitu meninggal dunia dia senang. Selama-lamanya dia sakit, dia punya penyakit yang menaun, apapun nama penyakitnya, dia menderita sampai meninggal dunia aja, bener nggak? Begitu meninggal dunia dia tinggal senangnya kalau di dunianya ibadah, kalau di dunianya miliki iman, sholat. Makanya itu pentingnya, jangan sampai sudah di dunia kita belangsak, di sana lebih sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya di situ pentingnya kita ibadah, di situ kita pentingnya sholat, di situ kita pentingnya ngaji, di situ kita pentingnya puasa. Mungkin di sini kita hidup pas-pasan, bahkan kita hidup kekurangan, tapi begitu kita meninggal dunia langsung senang. Kuburannya jadi raudhah min riyadil jinan, surga di antara taman surga, taman di antara taman surga. Begitu. Makanya ada orang kalau mau meninggal, ibu bapak perhatiin coba deh. Ada orang itu kalau meninggal itu senyum dia. Dalam surat Qaf, orang kalau mau meninggal itu bisa melihat apa yang orang pada umumnya tidak bisa melihat. Fabasarukal yawma hadid. Dalam surat Qaf, pandanganmu hari itu hadid itu besi buat motong. Jadi ini kalau dipotong pakai besi, potong deh, artinya menembus, pandangannya menembus yang tidak bisa ditembus oleh yang lain. Apa yang dia lihat? Yang malaikat yang pertama, malaikat Azrail dia lihat. Yang kedua yang dia lihat itu adalah gambaran visualisasi kehidupan setelah dia mati. Jadi kira-kira dia dikasih tahu kalau mau meninggal dunia itu nanti kamu nih di sini gitu.
bakalnya habis mati. Makanya ada orang di sini senang, di sono liatin lebih senang lagi, maka senyum dia waktu meninggal dunia, senyum. Senyum. Ada orang meninggal dunia cemberut, udah di sini susah, diliatin sono lebih susah lagi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang di sini senang, di sono lebih senang lagi. Ada yang di sini dunianya ini susah, di sono senang banget. Maka senyum dia. Kan orang-orang tua dulu sering tuh kita dengar cerita. Dia mau meninggal hari Jumat. Hari Rabu dia panggil cucunya. Itu siapa itu yang kelotrak itu? Saya Kong, sini loh. Panggil sama engkongnya. Lu hari Jumat jangan kemana-mana ya, engkong mau pergi. Padahal udah 2 tahun dia nggak bisa kemana-mana. Mau pergi kemana kata cucunya, diledekin. Apaan Kong? Engkong mau pergi. Iya jangan kemana-mana lo hari Jumat, engkong mau pergi. Mau pergi kemana Kong? Udah 2 tahun di tempat tidur. Dicandain sama cucunya. Begitu hari Jumat meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat kasih tahu dia. Malaikat kasih tahu. Fa basawkal yauma hadid. Hari itu pandangannya menembus batas. Yang orang lain tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setiap hari Ahad taklim ini terus kita jaga. Insyaallah kita terus jaga sebagai tabungan untuk bekal hidup kita. Ngantuk ya ngantuk, orang subuh-subuh orang pada ngantuk kita bangun. Syukur-syukur kalau sebelum subuh orang masih kita sudah bangun, sujud, kita berdoa. Indah enggak ibu berdoa, Allahumma ya Allah berikan kami kesehatan, berikan anak-anak yang soleh dan salehah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang nurut sama orang tua, taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu. Berdoa Allah kasih semua. Ya Allah kasih rezeki yang banyak, yang cukup, yang halal, yang berkah. Allah kasih. Allah ngasih semua kita, nggak bakal berkurang. Kekayaan Allah nggak bakal berkurang, nggak bakal berkurang. Makanya Allah kalau udah mau bagi nggak pakai perhitungan. Itu udah jelas dalam Al-Quran. Allah itu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuh Allah kasih rezeki kalau Allah mau bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Makanya banyak orang kaya raya itu nggak seberapa itu, seupret, nggak ada artinya apa-apa. Sama seperti satu butir pasir pun enggak dari kekayaan Allah. Enggak. Jadi Allah yang kasih rezeki itu. Kalau ente mau pengen dapat rezeki ya dekatnya sama Allah. Bukan sama sinetron. Bukan sama kuburan. Bukan sama mbak dukun. Sama siapa? Allah Subhanahu. Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kasih rezeki siapa aja yang dia pilih, tanpa batas. Tanpa batas. Maka kalau kita merasa kesulitan, mintanya sama Allah. Sholat duha tadi itu peminta rezeki, pembuka rezeki. 12 kalau pengen dapat istana dari emas ya. Kalau enggak 12 mulai dari 2 lah dulu.
Cemana kita bisa melaksanakan 12 rakaat kalau 2 aja tak pernah mulai. Begitu kata orang Medan, kau ini terlalu banyak teorinya. Ngomong aja kamu sholat 12 rakaat itu bulat duha. Jangan kau balang-balang banyak-banyak bilang 12 rakaat. Kau mulai aja dari 2 dulu. Kan begitu kata. Saudara-saudara kita yang di Medan kan begitu. Jadi mulai dari 2 dulu. Habis itu tambah lagi, makin tua umurnya tambah jadi 4, makin tua tambah lagi jadi 6. Begitu Bang Anen. Jangan umur makin habis jatahnya ibadah makin kurang kepada Allah. Jangan makin tua umur kita ini, hitungannya makin tua Bang Mamat. Itu artinya makin berkurang jatah umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena udah kita ambilin tiap hari, tiap detik diambilin terus. Jatahnya di sono enggak berkurang, enggak bertambah kecuali Allah tambah dengan doa kita. Makanya kalau ngedoa minta panjang umur boleh aja Bang Mamat, boleh. Ente mau 100 tahun juga boleh minta doa itu. Cuman apa Bang Mamat enak hidup 100 tahun sendirian enggak ada teman? Kan kagak enak juga kalau hidup sendirian, kemana-mana sendirian. Tapi kalau bolehnya boleh. Ada orang bilang lah umur itu kan dari batas, kenapa kita pakai minta? Ya nggak apa-apa, yang batasin Allah, kita mintanya sama Allah. Kalau yang ngebatasin Allah mintanya sama Pak RW ya nggak bisa. Kalau sembako boleh sama Pak RW dah. Sembako kopi udah dibagi belum Pak? Udah, alhamdulillah, bagi rata jangan pilih-pilih kasih. Bagaimana? Data yang bener, data, jangan yang butuh kagak dibagi, yang kagak butuh dianterin. Biji mana sih? Jadi kalau minta rezeki sama Allah, istighfar pembuka pintu rezeki. Udah saya sebutin kan minggu lalu kan. Salat duha pembuka rezeki, dekat sama Allah kasih rezeki. Allah, kalau orang Allah senang ibu, kita nggak usah bicara Allah deh, karena Allah nggak bisa diperumpamakan juga dengan manusia. Ibu aja kalau anaknya nurut ngikutin ibu, dikasih jajannya juga lebih dari yang lain. Bener nggak? Diselip-selipin, biar anaknya kagak mau juga diselip-selipin. Udah nak, kamu ambil aja. Kenapa? Ibu seneng lihat anaknya nurut. Bener nggak? Kalau anaknya bandel dibagi sih dibagi, tapi emaknya ngomongnya sampai kedengeran ke aras, teriak-teriaknya ke pasar Ciputat kedengeran. Bener nggak? Dikasih mah dibahasi. Apalagi Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, semua dikasih. Cuman ya Allah kasih, ya terserah Allah aja. Orang aja, anak aja tadi orang tua, kalau anaknya taat mah nggak minta dibagi, nggak minta dibagi, apalagi minta. Tapi kalau anaknya nggak nurut, jangankan nggak minta, mintanya jajan mulu loh. Suruh ini nggak mau, suruh itu belajar aja lo kagak mau, gitu ya kan? Iya. Tuh. Jam berapa ini? Lewat 7 udah? Alhamdulillah. Karena itu insya Allah akan kita jaga pengajian rutin ini setiap hari Ahad. Saya upayakan kalau nggak ada yang darurat kayak apapun, mudah-mudahan hari Ahad selalu saya upayakan meskipun ada tugas keluar. Sekarang ini alhamdulillah ada hikmahnya, gara-gara Covid ini anggota DPR nggak pada bisa keluar negeri, menghemat uang negara buat rakyat, ya nggak? Bener nggak? Nah, jadi kita akan tetap jaga insya Allah, sehingga setiap Ahad itu mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kekuatan. Kita sholat berjamaah, boleh di musolanya masing-masing, Bang, nggak apa-apa, supaya nanti kalau kosong dicariin musolanya. Sholat di musola masing-masing, habis sholat selesai baru ngumpul. Nih dari boleh di sini juga boleh, kalau jamaahnya udah di situ banyak nggak apa-apa di sini.
sholatnya supaya lebih praktis. Tapi kalau mau sholat di musolanya masing-masing boleh. Habis sholat baru datang sini, atau sholatnya di sini juga boleh. Pengen ikut imamnya Abi, enakan suaranya dikit katanya gitu. Suaranya masih belum ngempos katanya gitu. Ya belum ompong aja ini, kalau udah ompong mah tetap aja ngempos Bang Mamat. Ya kan? Boleh. Yang penting kita jaga sholat subuh berjamaah. Kalau subuh berjamaahnya bukan hanya hari Minggu, Bapak Ibu upayakan sholat subuh berjamaah tiap hari. Kalau sehat, ya. Upayakan. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Satu rakaat mengangkat derajat, satu rakaat menghapus dosa. Kita khusus hari Ahad kita terusin dengan taklim sampai datang waktu syuruk. Setelah datang waktu syuruk kita sholat masing-masing. Sholat duha atau sholat sunnah syuruk, tidak masalah. 2 rakaat. Kalau ibu mau tambah lagi dengan duhanya terus 2 rakaat lagi 2 rakaat, boleh. Tadi kan 12 dibilang dalam hadis Ibnu Majah dan Baihaqi. Tidak apa-apa kalau mau. Tapi minimal 12. Habis itu kita sarapan nasi uduk. Setelah itu boleh olahraga, baru olahraga. Jadi akhirnya ininya sehat karena kita sholat berjamaah, ininya sehat karena kita ngaji, perutnya sehat karena kita sarapan Pak RW bareng-bareng nasi uduk. Nah ke depan kalau mau bawa sarapan sendiri, mau tuker-tukeran boleh juga. Umpamanya ibu-ibu udah siap nih hari ini, dapat lagi pahala sedekah. Saya mau bawa comro, boleh. Bawa bala-bala, boleh, nggak apa-apa. Tapi insya Allah Umi siapin, habis siapin kalau sarapan uduknya. Tapi kalau yang mau nambah, pengen ada yang lain mau bawa sedekah, nggak apa-apa. Supaya rame-rame kita sarapan, nggak apa-apa. Tapi nggak harus, udah disiapin. Kemarin aja nggak habis itu Bang Pak Benjok. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus berikan kita kekuatan, kesehatan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, rezeki yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak cucu yang soleh dan salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Generasi yang rajin ibadah kepada Allah, generasi yang bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat bangsa, buat negara. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma astur 'uyubana bi sitrikal jamil wa amin rawatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, baik jamaah Masjid Al-Ummah maupun yang datang dari beberapa musola. Ada ta'aruf datang, saya lihat ini ada Nurul Quba, bahkan Nurul Quba ada yang dari subuhnya udah di sini. Ada juga dari Al-Ittihad. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.